Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Trudistira Stambuk F551181097. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang singleton dan juga proxy. Nah, yang pertama itu adalah singleton. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada program singleton. Singleton adalah suatu desain pattern di mana instance-nya itu kita pastikan hanya dimiliki di satu kelas, lalu bisa diakses secara global instance-nya. Nah, di sini singleton-nya itu berada di public class singleton 1. Nah, singleton 1 ini kita buat instance itu new singleton 1 agar bisa kita buatkan menjadi objek ataupun kelas. Nah, di sini kita private singleton 1 ini agar supaya tidak ada copy singleton 1 di luar kelas dari public kelas singleton 1 ini. Makanya kita private singleton 1 gini. Nah, lalu hasil output dari program ini yaitu memunculkan kode kelas singleton sudah terpanggil. Nah, kita jalankan programnya. Nah, seperti ini guys. Jadi, dari program ini yang saya jelaskan itu konsepnya. Ya, seperti inilah konsep dari singleton dari desain pattern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pattern atau pola, yaitu pola factory dan pola abstract factory. Yang dimana kedua pola ini hampir mirip cara pengerjaannya, ya, tetapi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang dimana nanti kalau misalnya cuma di pola factory ini kita hanya dapat membuat satu kelas factory saja, kita tidak bisa menyimpan sebuah data-data di dalam banyak kelas factory, hanya menyimpan satu saja, hanya dapat satu factory saja. Tetapi kalau di kelas factory, kelas abstract factory itu kita bisa membuat beberapa kelas factory, kemudian kita tinggal memanggil kelasnya itu di dalam kelas abstract factory. Kita manggil fungsinya di dalam kelas abstract factory dengan mengimplementasikannya kelas abstract factory nanti. Nah, untuk lebih gampang itu, kita langsung saja menuju programnya, yang dimana di sini terdapat program yang outputnya itu misalnya tentang data-data baju, yang dimana outputnya itu kita misalnya hari ini memakai baju apa, seperti itu. Di sini nanti hari ini saya akan memakai shirt ini, nanti variabelnya ini nanti dia panggil bajunya, kemudian celananya, kemudian sepatunya. Nah, langsung saja kita menuju ke kelas factory-nya. Kelas factory-nya seperti ini. Dia akan memanggil fungsi dari user, yang mana di sini di dalam interface ini, product interface user. Kemudian dia di dalam, kemudian ada juga interface dari create browser, kemudian interface dari create source. Nah, di dalamnya ini fungsinya itu dia mengembalikan data dari pola sort, kelas pola sort, yang dimana di pola sort ini di sini di dalamnya itu dia mereturn sebuah string kalimat, yaitu baju kaos. Kemudian create trouser dia mereturn baju itu string celana pendek. Kemudian create shoes, yang dimana nanti ini shoes Adidas, dia mengembalikan sepatu Adidas. Nah, yang dimana nanti di dalamnya itu di main programnya sendiri dia inisialisasikan sebuah variabel factory ini, kemudian dia panggil factory casual, new factory casual, kemudian dia buat variabel baru insert, yang dimana dia panggil factory, yang di dalam factory casual ini dia panggil fungsi cursor, kemudian create trouser untuk variabel trouser, variabel show untuk create shoes. Dan nanti di write line-nya itu isinya hari ini saya memakai shirt, dia panggil ini dari
create shirt, yang dimana create shirt akan menampilkan shirt itu dia menampilkan polo shirt yang nanti baju kaos. Nah, begitu juga dengan trouser. Trouser itu tadi celana pendek, kemudian shoes, kid shoes, yang dimana nanti akan menunjukkan sepatu Adidas. Nah, kalau lebih tepatnya seperti ini jika dijalankan. Nah, hari ini saya memakai baju kaos. Ini merupakan data dari variabel shirt, kemudian celana pendek ini variabel dari trouser, dan sepatu di sini kemudian variabel dari source yang diambil dari data yang ada di dalam data kelas faktorial. Kelas factory maksudnya, maksud saya kelas factory. Nah, pertanyaannya, jika kita ingin, misalnya, kita ingin membuat kelas factory baru, yang dimana nanti isinya itu, kelas factory ini kan, di sini factory casual, yang dimana nanti ini isinya dari baju-baju yang kurang sopan gitu ya, kayak misalnya kurang fancy, kurang lebih terlihat biasa bajunya. Ini namanya saya casual, biasa kan. Saya ingin membuat satu kelas factory baru, yang dimana nanti isinya itu baju-baju, misalnya kemeja, dia pakai kemeja, celana jeans, kemudian sepatu yang misalnya sepatu apalah, nanti saya ingin membuat seperti itu. Nah, baiklah, di sini saya sudah membuat mengganti dari pattern factory menjadi program tadi menjadi pattern abstract factory. Yang dimana di sini bisa kita lihat sudah terdapat sebuah kelas factory yang dimana tadi hanya satu, yang yaitu cuma hanya factory casual saja. Kemudian saya tambahkan untuk menjadi factory elegan, yang dimana nanti data-datanya itu ada t-shirt, kemudian jeans, saya tambahkan jeans, kemudian saya tambahkan shoes Nikes untuk sepatunya. Nah, perbedaannya itu dia di sini, karena di sini terdapat dua kelas factory, kita menambahkan sebuah kelas abstract factory, yang dimana nanti di dalamnya ini terdapat abstrak dari kelas abstrak dari e-shirt, kemudian e-trouser, kemudian e-create shirt. Yang sebelumnya kelas-kelas ini, fungsi-fungsi ini hanya terdapat di dalam faktor di dalam kelas factory tadi. Ini. Nah, perbedaannya itu kita tidak langsung mengambil ini, langsung kita ambil lewat sini. Tadi kan begitu di pattern factory. Kalau di kelas abstract factory, kita memanggil data yang ada, data-data interface-nya ini kita panggil melalui sebuah kelas abstract factory ini, yang dimana create e-search kita buat abstract, kemudian e-trouser, create trouser, kemudian e-shoes, create shoes. Nah, dimana nanti di sini ini kita panggil melalui sini, itu kita menggunakan salah satu metode yang ada di OOP itu, yang namanya itu polymorphism, yang dimana dia override fungsi yang ada di kelas abstract factory tadi. Dia override create search, kemudian trouser, kemudian shoes. Nah, dia panggil, dia menjadi sebagai turunan dari kelas abstract factory tadi, turunannya. Nah, di sini sama saja, hampir sama saja. Yang bedanya itu kita membuat lagi sebuah kelas abstract factory, kemudian kita override, kita panggil melalui kelas abstract factory ini, kita panggil di kelas factory-nya. Nah, di sini di override user create shirt, kemudian create trouser, kemudian create shoes. Kita panggil, kita implement atau extends dari kelas factory-nya, kelas abstract factory-nya. Nah, di sini saya tambahkan sebuah sepatu Adidas untuk shoes-nya, kemudian jeans-nya untuk trouser-nya, kemudian kemeja untuk shoes-nya. Nah, untuk memanggil data factory-nya, kita masuk ke programnya.
Kan di sini masih factory elegan, kan? Di sini. Jika kita ingin, misalnya, saya jalankan dulu ini. Saya jalankan dulu factory elegannya. Nah, ini kan di sini langsung muncul dari hari ini saya memakai kemeja batik, celana jeans, dan sepatu Nikes. Nah, jika kita ingin memanggil data yang ada di factory casual, kita tinggal mengganti ini. Kita ganti menjadi factory casual. Jika kita jalankan kembali, dia akan berubah menjadi, hari ini saya akan membagi baju kaos, celana pendek, dan sepatu Adidas. Nah, gitu, seperti itu. Jika kita ingin menambahkan lagi sebuah kelas factory, kita tinggal menambahkan di sini, seperti misalnya kita ingin tambahkan kelas factory, misalnya untuk baju pakaian berenang. Berarti isinya itu kacamata berenang, baju renang, celana renang, kemudian apa namanya sepatunya itu saya lupa. Nah, kita tinggal mengambil data-datanya di sini. Untuk kacamatanya kita tambahkan sebuah interface baru, yaitu untuk interface kacamata. Nanti kita tinggal ambil, misalnya get shirt-nya kita ambil di sini. Kita buat lagi get shirt untuk misalnya get kacamata. Kita tambahkan di sini. Kemudian jika kita ingin mengambil datanya untuk kita ambil ke kelas factory-nya, kita membuat kelas abstraknya dulu, fungsi abstraknya dulu. Kita misalnya untuk kacamata, public abstract is apa bahasa Inggris kacamata? Is eyeglass, create eyeglass, gitu seperti itu. Nah, nanti kita tinggal panggil di sini, kita buat lagi kita override lagi fungsi yang ada di kelas factory-nya. Kita override misalnya public override misalnya eyeglass gitu, seperti itu. Nanti misalnya jika kita ingin menambahkannya untuk hanya di misalnya baju renang, kita tinggal menambahkan dalam program, misalnya di sini get shoes shirt, misalnya kita buat variabel baru, variabel untuk kacamatanya, kemudian kita ganti untuk kelas factory untuk yang menampilkan pakaian renang. Nah, seperti itu. Ya, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan untuk penjelasan tentang mengenai pattern factory dan pattern abstract factory. Ya, baiklah, mungkin hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin saya masih ada kurang penjelasan tentang mengenai pattern pattern factory ini dan pattern abstract factory ini. Oke, baiklah, saya serahkan ke teman-teman saya untuk menjelaskan pola mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mentari Vika Dianti, Stambuk F5511-18025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Facet Design Pattern. Nah, menurut saya, jadi inti dari Facet Design Pattern ini untuk menyembunyikan kompleksitas dari suatu subsistem ke dalam satu kelas Facet. Nah, di mana kelas Facet nanti akan diakses oleh klien, sehingga klien digunakan untuk menggunakan sistem yang telah dibuat. Bila di dunia nyata, Facet Pattern ini seperti customer service, di mana ketika klien menghubungi customer service untuk melaporkan sebuah keluhan ataupun masalah seperti masalah pengiriman, pembayaran, dan lain-lain, klien cukup menghubungi customer service saja. Jadi klien tidak perlu tahu lagi bagaimana prosedur atau cara customer service ini menyelesaikan masalah tersebut. Jadi customer service diibaratkan sebagai Facet-nya. Kemudian bagian pembayaran, pengiriman, dan bagian lainnya itu dianggap sebagai sebuah subsistem yang dihubungkan oleh customer service atau Facet kelasnya tadi. Nah, adapun kelebihannya untuk dalam menggunakan Facet Pattern ini, di mana klien cukup mengakses dan mempelajari kelas Facet-nya saja, sehingga mudah untuk diimplementasikan. Namun,
Faket pattern juga memiliki kelemahan, yaitu apabila terjadi perubahan pada subsistem terjadi perubahan desain dari sebuah subsistemnya, maka kelas faketnya juga akan berubah atau akan mengalami perubahan. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat tentang faket design pattern. Di sini pertama kita mendeklarasikan faket. Jadi di sini kita membuat faket mortgage. Nah, jadi faket pertama kita buat yang bernama faket mortgage ini. Kemudian setelah kita membuat faket mortgage, kita evaluasi kelayakan customer service customernya. Jadi customer di sini saya beri nama Vika. Nah, selanjutnya di sini pada faket ini saya membuat 4 subsistem atau bagian subsistemnya ada 4, di mana terbagi menjadi kelas bank. Sini ada kelas bank, kemudian ada kelas kredit. Jadi di sini bagian subsistem kelas kredit untuk mengecek kredit yang mengatasnamakan Vika, yang beratas nama Vika. Kemudian juga di sini ada kelas pinjaman, kelas loan atas nama Vika yang telah dibuat pada faket tadi di awal. Terus kemudian juga di sini ada kelas customer. Di sini private string name, jadi name-nya dilakukan pemanggilannya dari sini. Dari sini. Customernya yang bernama Vika. Selanjutnya di sini kita buat kelas faketnya. Jadi kelas faket atau faket tadi di awal diberi nama mortgage. Jadi kita buat kelas mortgage-nya. Nah, di dalam kelas mortgage ini kita satukan juga subsistem yang telah kita buat di atas. Jadi ada kelas bank, terus private loan-nya untuk peminjamannya, dan juga private credit-nya untuk customer tadi yang bernama Vika. Selanjutnya, karena kode sudah selesai seperti ini, jika kode telah kita buat seperti ini, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi ketika di run, jadi di sini kita dapat lihat Vika memiliki 125.000 pinjaman. Sudah dicek dari bank, dicek berdasarkan pinjaman, dan juga dicek berdasarkan kredit yang semuanya ini atas nama Vika. Seperti itu. Nah, jadi itulah tadi penjelasan singkat saya tentang faket design pattern-nya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, stambuk F551-18029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang builder pattern. Builder pattern biasanya digunakan untuk membangun sebuah objek yang kompleks dengan objek yang sederhana atau builder dengan pendekatan step by step. Simpelnya, kita memisahkan cara pembuatan objeknya menjadi kelas yang baru. Nah, misalnya seperti ini. Di sini saya mempunyai sebuah dokumen. Nah, di dalam dokumen itu terdapat title, signature, list, number, desimal, dan teks. Nah, dokumen ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu simple dokumen, list dokumen, dan kompleks dokumen. Nah, simple dokumen ini hanya terdiri dari title dan signature. Kalau list dokumen ini terdiri dari list, title, dan signature. Kalau kompleks dokumen terdiri dari title, signature, teks, number, dan desimal. Nah, disinilah peran builder. Dengan objek yang kompleks ini, kita bisa menggunakan builder untuk memudahkan kita. Itu caranya dengan membuat kelas baru, dan nama kelasnya itu diakhiri dengan kata builder. Misalnya, kita menuju ini, menjadi kelas simple document builder. Nah, pada kelas ini
objek yang tidak termasuk itu ditambahkan kode seperti ini, throw new not implemented exception. Jadi dia tidak akan terbaca, terinput. Dan jadi terbaca hanya title dan signature. Kita lihat. Nah, signature terdapat nilainya dan juga titelnya. Jadi ketika kita run, dia hanya menampilkan title dan signature saja. Oke, kita run. Nah, ini simple dokumen, hanya terdiri dari title dan signature. Kemudian kita menuju list dokumen. Nah, di sini kelasnya itu namanya list document builder. Nah, tadi list dokumen terdiri dari list, title, dan signature. Nah, signature ada nilainya, kemudian title, kemudian list ini ya, kita memakai fungsi for. Nah, jadi yang tampil list, title, dan signature. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini, terdiri dari title, signature, dan list 0 sampai 9. Kemudian kita ke kompleks. Kompleks terdiri dari title, signature, text, number, dan desimal. Kita menuju kelas kompleks document builder. Nah, di sini signature, title, set number, desimal, text, dan list. List tidak termasuk ya. Jadi ketika kita run, nah, hasilnya seperti ini. Sini title, signature, number 15, desimal 1,34, dan teks tadi very hard text. Ini number 15, desimal 1,34, teks very hard text. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Budiman dan stambuk F551-18000. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai adapter dan bridge design pattern. Jadi langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu adapter design pattern. Jadi adapter design pattern itu adalah salah satu pattern yang termasuk ke dalam structural pattern. Jadi adapter pattern sendiri berfungsi untuk menggunakan kembali metode yang sudah digunakan pada kelas sebelumnya terhadap kelas baru yang akan dibuat. Apabila dalam sebuah project terdapat beberapa objek yang sama, maka adapter ini mempunyai cara untuk mengakses objek-objek tersebut. Lalu dalam adapter pattern sendiri diharapkan dapat mengkonversi interface dari sebuah kelas menjadi antarmuka klien satu dengan yang lainnya. Akan tetapi adapter memungkinkan kelas hanya bekerja dengan suatu kelas yang memiliki tipe yang sama karena interface yang dimaksud tidak kompatibel dengan kelas yang sedang diakses, sehingga diperlukan suatu space class yang ada dengan interface yang baru. Jadi ini merupakan struktur dari adapter design pattern. Jadi alurnya itu dimulai dari klien, lalu ke client interface, lalu ke service, lalu ke adapter, lalu ini penjelasannya. Ya, mari kita bahas. Jadi klien adalah kelas yang berisi logika bisnis program ada, lalu client interface menjelaskan protokol yang harus diikuti oleh kelas lain untuk dapat berkolaborasi dengan kode klien.
Lalu yang ketiga, service adalah beberapa kelas yang berguna, biasanya pihak ketiga atau warisan. Klien tidak dapat menggunakan kelas ini secara langsung karena memiliki interface yang tidak kompatibel, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi, kemudian adapter adalah kelas yang dapat bekerja dengan klien dan service, mengimplementasikan antarmuka klien sambil membungkus objek service. Lalu adapter menerima panggilan dari klien melalui antarmuka adapter dan menerjemahkannya ke dalam panggilan ke objek service yang dibungkus dalam format yang dapat dipahami. Dan terakhir, kode klien yang tidak digabungkan ke kelas konkret adapter selama itu bekerja dengan adapter melalui antarmuka klien. Berkat ini, Anda dapat memperkenalkan jenis adapter baru ke dalam program tanpa merusak kode klien yang ada. Ini bisa berguna ketika antarmuka kelas service diubah atau diganti. Anda bisa membuat kelas adapter baru tanpa mengubah kode klien. Jadi mari langsung saja kita ke contoh dari program yang ada seperti berikut. Kita langsung running saja. Jadi di sini dikatakan target menetapkan domain spesifik dari interface untuk digunakan kode klien. Public interface di target, string get request, kelas adaptive, string. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini ada console write line adaptive interface is incompatible with the client, but with adapter client can call it method. Nah, jadi di sini yang digunakan adalah adaptive interface is incompatible with the client, but with adapter client can call is method. This is specific request. Jadi seperti itu. Nah, lalu di sini kelas adaptive ini mengandung beberapa behavior yang berguna, behavior yang berguna. Tapi interface-nya tidak kompatibel dengan kode klien yang ada. Jadi adaptive ini membutuhkan beberapa adaptasi kode sebelum menggunakan kode klien. Lalu di sini di adapter, kelas adapter sendiri membuat kelas adaptive, membuat interface dari kelas adaptive kompatibel dengan target interface. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini dia dipanggil. Nanti yang muncul adalah target interface dari adapter yang kompatibel. Oke. Nah, kita lihat ini tadi hasil runningnya seperti berikut. Oke, jadi mari kita lanjutkan ke bridge design pattern. Jadi bridge design pattern ini merupakan sebuah pattern yang memisahkan antara desain interface dengan implementasinya. Lalu tujuan dari pola ini adalah sebagai pattern atau kontrak yang harus dipenuhi oleh kelas yang akan mengimplementasinya. Jadi contohnya pada hewan, tiap-tiap hewan memiliki ciri khas suara yang berbeda, namun sama-sama memiliki suara. Jadi kita bisa saja membuat sebuah metode dengan cara manual, yaitu dengan membuat metode di tiap-tiap kelas hewan. Namun cara ini tidak efisien. Jadi ini merupakan struktur dari bridge design pattern. Jadi alurnya itu dimulai dari abstraction. Abstraction menyediakan logika kontrol tingkat tinggi. Kemudian itu bergantung pada objek implementasi untuk melakukan pekerjaan tingkat rendah yang sebenarnya. Lalu implementation mendeklarasikan antarmuka yang umum untuk semua concrete implementation. Abstraction hanya dapat berkomunikasi dengan objek implementation melalui metode yang dideklarasikan di sini.
Lalu abstraksi mungkin mencantumkan metode yang sama dari implementasi, tetapi biasanya abstraction menyatakan beberapa perilaku kompleks yang bergantung pada berbagai macam operasi primitif yang dideklarasikan oleh implementasi. Lalu di sini ada concrete implementation yang berisi kode khusus platform. Lalu pada Refined Abstraction menyediakan varian logika kontrol. Seperti induknya, mereka bekerja dengan implementasi yang berbeda melalui antarmuka implementasi umum. Kemudian ada klien. Klien ini hanya tertarik untuk bekerja dengan abstraction. Namun tugas klien untuk menautkan objek abstraction dengan salah satu objek implementation. Jadi mari saja kita langsung ke contoh program dari Bridge Design Pattern. Nah, jadi programnya seperti ini. Di sini abstraction menetapkan antarmuka untuk kontrol, untuk bagian kontrol atas hierarki dua kelas. Seperti berikut class abstraction. Kemudian kita bisa mengextend abstraction tanpa perlu mengganti kelas implementation. Seperti berikut. Class extend abstraction, public extend, implement, das public override. Lalu di implementation menetapkan antarmuka untuk semua implementasi, semua kelas implementasi. Itu dia tidak harus sama dengan abstraksi, dia tidak harus sama dengan antarmuka dari abstraction. Jadi jadi faktanya kedua interface tersebut sangat-sangat berbeda. Jadi, nah seperti ini. Biasanya implementation antarmuka dari implementation itu menyediakan operasi yang hanya menyediakan operasi yang primitif. Sedangkan abstraction itu dia menetapkan operasi-operasi yang high level, yang level tinggi berdasarkan yang primitif tersebut. Seperti berikut. Lalu di sini ada kelas concrete implementation A dan concrete implementation B. Jadi setiap concrete implementation itu corresponding dengan platform yang spesifik dan mengimplementasikan antarmuka implementation menggunakan platform API. Seperti berikut. Nah, ada kelas klien seperti yang ada jabaran tadi, materi, lalu ada kelas program untuk memanggil. Nah, lalu kita coba run, maka hasil runnya seperti ini. Abstract based operation with concrete implementation A, the resident classroom A. Okay. Nah, selanjutnya itu yang saya jelaskan itu proxy. Proxy merupakan pola desain struktural yang memungkinkan kita menyediakan pengganti atau pengganti untuk objek lain. Sebuah proxy mengontrol akses ke objek asli, memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu baik sebelum atau setelah permintaan sampai ke objek asli. Nah, di sini berikut adalah contoh program dari proxy. Di sini saya ambil contoh proxy matematika atau math proxy. Nah, math proxy-nya itu terletak di bagian ini, math proxy, proxy sama dengan new math proxy. Di sini kita lakukan matematikanya atau perhitungannya. Proxy.add 10,5. Ini adalah hasil dari 10 tambah 5. Proxy sub ini 10 kurang 5 dan seterusnya. Nah, tetapi perhitungannya itu kita tidak lakukan di sini, melainkan di bagian bawah sini. Kita lakukan perhitungannya di sini, perhitungan matematikanya. Lalu ketika setelah selesai dihitung, maka hasilnya itu kita taruh di sini. Return math at xy. Nah,
Maka hasil dari penjumlahan ini yang di atas dari kelas math iMath ini akan dibawa kemari lalu di return atau dikembalikan ke sini proxy dot add dot sub dot mul dot divide. Nah, add merupakan penjumlahan, sub ini pengurangan, lalu mul multiple perkalian, dan div adalah divide pembagian. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai singleton dan juga proxy. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.